karena masih awal belajar dari kelas 2.1 menggunakan besar pada video belajar kali ini saya akan menjelaskan alat-alat dari Thermal Band mulai dari pengertian, fungsi, bagian dan cara penggunaannya. Alat tambal ban adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk memperbaiki ban kendaraan yang bocor atau rusak agar dapat digunakan kembali. Alat ini dipakai pada ban sepeda, motor maupun mobil, baik ban dalam maupun ban tubeless. A. Alat tambal ban dalam. Berikut adalah alat-alat dari tambal ban dalam. 1. Alat tambal ban listrik. Electric tire repair tool is a tool that uses electricity to repair punctures of damaged tires. This tool is very helpful for mechanics because it makes tire repair process faster and easier. The function of this tool to repair punctures or damaged tires by hitting the pads so it sticks firmly to the surface of the tire. Bagian-bagian alat tambal ban listrik. Yang pertama ada rangka atau dudukan utama yang berfungsi sebagai penopang atau penyangga alat itu sendiri. Yang kedua ada handle yang berfungsi sebagai pegangan. Lalu yang ketiga ada kabel listrik yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Lalu yang keempat ada tombol saklar on off yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan alat. Lalu di atasnya ada fuse yang berfungsi sebagai pengaman saat terjadinya konsleting atau arus berlebih. Lalu di atasnya lagi ada timer yang berfungsi sebagai pengatur durasi pemanasan. Lalu ada tuas penekan yang berfungsi menaikkan dan menurunkan penekan. Kemudian yang terakhir ada ujung pemanas yang berfungsi untuk memanaskan tambalan. Common adalah bahan campuran karet yang digunakan untuk menambal atau memperbaiki ban yang bocor atau rusak. Kompon biasanya dipanaskan agar dapat menempel kuat pada permukaan ban. Kompon berfungsi sebagai bahan perekat atau penutup lubang yang bocor atau rusak agar tambalan melekat dengan kuat dan tidak bocor lagi. Amplas adalah alat berbahan kertas, kain, atau lembaran lain yang permukaannya dilapisi oleh butiran kasar. Pada penambalan ban, amplas berfungsi sebagai mengkasarkan dan membersihkan permukaan ban agar tambalan dapat melekat dengan kuat. 4. Gunting. Gunting adalah perkakas tangan yang dioperasikan dengan ibu jari dan jari lainnya untuk memotong berbagai material tipis. Pada penambalan ban, gunting berfungsi untuk memotong bahan seperti karet agar ukurannya sesuai dan rapi. Cara penggunaan alat tambal ban dalam. Pertama-tama kita siapkan alatnya dulu. Yang pertama ada alat tambal ban listrik, dan yang kedua ada kompon atau karet tambalan. Yang ketiga ada amplas, dan yang keempat ada gunting. Lalu yang terakhir tentu saja ada ban yang akan kita tambal. Berikut adalah cara penggunaan alat tambal ban dalam. Pertama-tama cari titik kebocoran. Jika sudah ketemu, bersihkan menggunakan amplas agar tambalan merekat dengan kuat. Lalu, potong kompon sesuai kebutuhan. Pasang kompon ke titik kebocoran. Setelah itu, siapkan alat tambal ban listrik. Sambungkan kabel ke listrik. Kemudian pasang ban ke alat tambal ban listrik. Gunakan kertas sebagai alas agar tidak meleleh.
Speed pen menggunakan plat penekan. Setelah itu, nyalakan alat. Atur durasi pemanasan. Umumnya pemanasan tambal ban sekitar 25 menit. Jadi kita atur 5 kali 5. A few minutes later. Jika sudah selesai, matikan alat. Cabut kabel dari colokan. Lalu lepaskan pen dengan hati-hati. Putar tuas berlawanan jarum jam. Jika sudah selesai, rapikan alat dan letakkan kembali pada tempatnya. Dua, alat tambal ban tubeless. Berikut adalah alat-alat dari tambal ban tubeless. Yang pertama ada tirplug. Tirplug adalah karet khusus yang digunakan untuk menutup lubang pada ban tubeless. Fungsi tirplug berfungsi untuk menutup lubang kebocoran pada ban tubeless agar angin tidak keluar dari kebocoran. Dua, alat penunjuk tirplug. Alat penunjuk tirplug adalah alat yang digunakan untuk memasukkan tirplug ke lubang ban yang bocor. Alat penunjuk tirplug berfungsi untuk memasukkan tirplug ke dalam lubang ban tubeless yang bocor agar tambalan dapat menutup kebocoran dengan rapat dan kuat. Cara penggunaan alat tambal ban tubeless. Pertama-tama, siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tirplug, dan yang kedua ada alat penusuk tirplug. Yang ketiga ada gunting, dan tentu saja ada ban yang akan kita tambal. Berikut adalah cara penggunaan alat tambal ban tubeless. Pertama-tama kita cari lubang yang akan ditambal. Lebarkan dengan alat penusuk. Jika sudah, potong tirplug sesuai kebutuhan. Lalu masukkan tirplug ke ujung alat. Setelah itu masukkan ke lubang. Jika sudah masuk, lepaskan secara perlahan agar tirplug tertinggal di dalam. Jika sudah selesai, letakkan alat kembali ke tempat. Letakkan alat pada tempatnya.
Kesimpulannya adalah alat tambal ban dalam dan alat tambal ban tubeless digunakan pada ban yang bocor agar dapat digunakan kembali dengan aman. Demikian penjelasan mengenai alat tambal ban dalam dan alat tambal ban tubeless. Dengan memahami cara penggunanya, proses perbaikan ban dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.